Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yang berjudul Tokopedia Analisis SWOT dalam menghadapi persaingan e-commerce yang disusun oleh kelompok kami yang bernama Elsia Imana Putri Zega dengan NIM 64251820. Nama saya Dianoyu Septiasari dengan NIM 64251430. Nama saya Maria Aurelia Lima dengan NIM 64251708. Nama saya Sarah Aulia Siregar dengan NIM 64251762. Nama saya Salma Fadila dengan NIM 64251509. Nama saya Widya Asma Fadila, nomor NIM 64251507. Yang dilanjut bab 1. Next. Bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Saat ini teknologi informasi sangat berkembang dan memberi dampak pada kehidupan manusia, termasuk bisnis dalam internet yang disebut dengan e-commerce, yaitu suatu cara berbelanja dan berdagang secara online yang memanfaatkan internet di mana terdapat website atau aplikasi yang menyediakan get and delivery. E-commerce merupakan bentuk dari digitalisasi ekonomi. Hal ini dijelaskan oleh London pada tahun 1998 bahwa e-commerce merupakan proses jual beli secara digital dengan konsumen ataupun perusahaan melalui jaringan elektronik. Online marketplace merupakan salah satu bentuk dari e-commerce yang mana hadirnya masuk dalam kegiatan ekonomi digital di Indonesia. Beberapa di antara online marketplace yang berkembang di Indonesia seperti Tokopedia dan Bukalapak merupakan buatan Indonesia, serta Shopee, Lazada, AliExpress, dan JD.ID yang merupakan buatan luar negeri. Adapun peluang yang diberi e-commerce sangat menguntungkan karena dapat menghemat waktu dan tidak memerlukan modal besar untuk mempromosikan produk. E-commerce melayani penjualan barang dan jasa sehingga siapa saja dapat mengembangkan bisnis dan bersaing. Dari beberapa marketplace yang ada, Tokopedia merupakan marketplace buatan Indonesia yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data SimilarWeb kuartal 1 2021, Tokopedia merupakan marketplace yang paling banyak diakses di internet. Tokopedia sendiri merupakan marketplace yang didirikan pada tahun 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpa. Dalam menjalani bisnis e-commerce ini, tentu banyak rintangan dan hambatan yang dialami oleh Tokopedia, terutama persaingan bisnis di antara e-commerce. Di balik itu semua, pastinya Tokopedia telah menyiapkan gambar strategi bisnis pemasaran yang cukup besar agar perusahaan tetap bertahan. Maka dari itu, perusahaan Tokopedia harus mengikuti perkembangan bisnis yang ada. 1.2 Rumusan permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh industri e-commerce saat ini adalah bagaimana meningkatkan efisiensi operasionalnya dalam menghadapi persaingan kian ketat dan semakin tingginya tuntutan konsumen. Dalam upaya mencari solusi untuk tantangan ini, salah satu pendekatan yang telah muncul adalah implementasi strategi digital supply chain management. Meskipun potensinya besar, masih terdapat ketidakjelasan mengenai dampak sebenarnya dari strategi ini terhadap efisiensi operasional perusahaan e-commerce. Sehingga penelitian ini memiliki fokus utama yang merumuskan serta menjawab pertanyaan seputar dampak dari implementasi strategi digital supply chain management pada efisiensi operasional perusahaan e-commerce. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah ini, diharapkan mampu membantu e-commerce agar dapat menentukan keputusan tepat untuk menyesuaikan era digital yang terus berkembang.
1.3, tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis bagaimana strategi e-payment mempengaruhi kinerja rantai pasok atau supply chain performance pada UMKM yang menggunakan platform Tokopedia. Yang kedua, mengidentifikasi dampak strategi e-commerce terhadap kinerja rantai pasok UMKM di Tokopedia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh gabungan antara strategi e-payment dan e-commerce. 1.4, manfaat penelitian. 1. Bagi kita sebagai konsumen dapat memahami bagaimana strategi dan kualitas layanan Tokopedia dapat menghadapi persaingan sehingga konsumen bisa lebih selektif dalam pemilihan platform belanja online yang aman, terpercaya, dan memiliki pelayanan terbaik. Yang kedua, bagi perusahaan Tokopedia, hasil analisis SWOT dapat membantu Tokopedia mengenali kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman dari luar. Yang ketiga, bagi dunia e-commerce di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan gambaran umum Indonesia yang menghadapi persaingan ketat dengan berbagai perusahaan lain, seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak, melalui analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Penulis ingin mengetahui bahwa faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki Tokopedia dalam mempertahankan posisinya di pasar digital Indonesia. Selain itu, topik ini menarik untuk dikaji karena perkembangan e-commerce sangat pesat di era digital, membuat strategi bersaing menjadi hal penting bagi perusahaan agar tetap unggul dan relevan di tengah perubahan perilaku konsumen. Bab kedua, landasan teori strategi 2.1. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan. Strategi ini melibatkan penggunaan berbagai taktik dan metode untuk mempromosikan produk atau jasa, mencapai target pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Tujuan utama dari strategi pemasaran adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Strategi marketing yang efektif akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti segmentasi pasar, penentuan target pasar, posisi brand, dan bauran pemasaran, yang meliputi produk hingga harga, promosi, dan distribusi. Selanjutnya adalah analisis SWOT yang dimana memiliki arti teknik analisis yang sangat penting dalam merancang bisnis atau organisasi yang efektif. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan internasional organisasi serta peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dihadapi. Dalam analisis SWOT ini kita terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Dari SWOT ini sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. S yang dimaksud adalah strength atau kekuatan dalam bahasa Indonesianya adalah kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh organisasi. W-nya adalah weakness atau kelemahan, adalah unsur-unsur internal yang dapat menghambat berjalannya organisasi. O-nya itu adalah opportunities, peluang dalam bahasa Indonesianya, adalah kemungkinan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk dan memenangkan persaingan pasar. Yang terakhir adalah T-nya atau threat, yang diartikan sebagai ancaman. Ancaman adalah kemungkinan terburuk atau risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi itu sendiri. Analisis SWOT pada Tokopedia. Berikut ini adalah analisis SWOT pada Tokopedia, yaitu kekuatannya atau strength.
Yang pertama, Tokopedia tidak berbayar. Yang kedua, memiliki brand ambassador publik figur papan atas. Yang ketiga, mudah diakses dalam mendaftar dan menjual, belikan produk. Yang empat, tampil dan toolbar mudah dipahami. Yang kelima, adanya fitur promosi produk gratis yang membantu penjual. Yang keenam, sering ada promo atau diskon. Yang ketujuh, adanya fitur pre-order untuk produk import karena biasanya proses akan lebih lama. Yang kedelapan, adanya fitur estimasi total yang harus dibayar pembeli dan estimasi ongkos kirim. Yang kesembilan, ada jasa ekspedisi yang beragam. Yang kesepuluh, metode pembayaran dan transfer cukup lengkap dan cepat. Yang terakhir, waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa. Tokopedia ini juga memiliki kelemahan atau weakness. Yang pertama, website dan aplikasi Tokopedia kerap memiliki error dan sering maintenance. Yang kedua, terkadang barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Yang ketiga, tidak ada fitur blacklist untuk pembeli. Yang keempat, data informasi pribadi penjual tidak tertutup, yang memungkinkan dapat dicuri atau dimanfaatkan untuk aksi penipuan. Yang kelima, karena mengakses Tokopedia harus menggunakan internet, maka pasar terbatas pada pengguna internet. Di sini juga ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu karena Tokopedia berasal dari Indonesia dan berbahasa Indonesia, maka menjadi marketplace yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. Yang kedua, bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, ada masyarakat Indonesia bersifat konsumtif. Yang keempat, dapat menargetkan masyarakat yang ingin sesuatu secara instan tanpa perlu pergi ke toko offline. Yang kelima, tren belanja online semakin meningkat atau mengikuti tren. Di sini juga Tokopedia juga mempunyai ancaman atau threat. Yang pertama, persaingan e-commerce lain yang menyediakan layanan serupa. Yang kedua, apabila tidak ada program dan inovasi akan tertinggal oleh e-commerce lain. Yang ketiga, ancaman dari hacker yang dapat mencuri data penjual maupun pembeli. Yang keempat, masyarakat Indonesia masih banyak yang unsosial atau bisa dibilang gaptek. Yang kelima, tidak adanya jaminan terbebas dari upaya perusakan atau manipulasi data. Yang terakhir, ada masyarakat masih ragu dengan jual beli online karena rawan penipuan. Selanjutnya, 2.3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono 2011, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah. Sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposeful dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang jelas untuk memperoleh informasi terkait mengenai objek yang sedang diteliti. Objek penelitian pada analisis ini ialah strategi manajemen pada salah satu marketplace di Indonesia, yaitu Tokopedia. Menurut Sugiono 2017.239, objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis data yang digunakan dalam analisis ini ialah
data sekunder. Data sekunder menurut Sugiono 2015 adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Di sini peneliti mengkaji dari jurnal, dokumen terkait topik yang dianalisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi dokumen. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen dapat berupa jurnal-jurnal. Ketiga, hasil dan pembahasan. Analisis menurut Herbert and Simon berdasarkan model pengambilan keputusan Herbert Simon ada 3, yaitu intelligence dan design dan cookies. Analisis tersebut Tokopedia dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu pertama, tahap intelligence atau kecerdasan. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengidentifikasi masalah, peluang, atau kebutuhan yang memerlukan keputusan. Analisis untuk Tokopedia yaitu meningkatkan volume transaksi, menunjukkan pertumbuhan pasar yang kuat dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas platform. Kedua, masalah pengiriman yang lambat, menunjukkan perlunya mengoptimal logistik atau menjalin kerjasama dengan mitra pengiriman baru. Ketiga, permintaan pasar untuk produk baru, menunjukkan peluang untuk memperluas kategori produk atau fitur. Mengumpulkan data, Tokopedia menggunakan sebagai sumber data untuk tahap ini seperti yaitu data internal, data transaksi pelanggan, umpan balik pengguna, dan kinerja penjual. Kedua, data eksternal yaitu analisis pasar, perilaku kompetitor, misalnya Shopee, dan tren ekonomi mikro. Ketiga, data umpan balik pengguna melalui survei, ulasan, dan dukungan pelanggan. Tokopedia dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pembeli dan penjual. Dan terakhir, sistem pendukung keputusan atau SPK. Tokopedia menggunakan analisis data untuk membangun sistem recommendation yang diberikan saran produk yang dipersonalisasi pada pengguna, yang merupakan hasil dari proses intelijen yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu tahap desain atau perancang. Pada tahap ini, berdasarkan alternatif solusi dikembangkan, dianalisiskan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Analisis untuk Tokopedia itu pengembangan alternatif setelah mengidentifikasi suatu masalah, misalkan masalah pengiriman, tim di Tokopedia atau merancang beberapa opsi solusi. Opsi pertama yaitu pengembangan layanan logistik internal atau misalkan toko cabang untuk meningkatkan kecepatan pengiriman. Opsi kedua, berkolaborasi dengan lebih banyak mitra pengiriman ekstra untuk memperluas jangkauan. Dan opsi ketiga, menerapkan sistem pemenuhan pesanan atau fulfillment yang lebih efisien bagi penjual. Analisis alternatif. Setiap alternatif dan investasi berdasarkan kreditas tertentu. 3. Inovasi dan kreativitas.
Tab ini juga melibatkan proses kreatif untuk menghasilkan solusi yang inovatif sebagai fitur baru atau model bisnis baru, misalkan perluas kelayanan B2B. 3. Tahap cookies atau pilihan. Ini adalah tahap yang mana satu alternatif terbaik dipilih dari sebagai pilihan yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Analisis untuk Tokopedia itu evaluasi berdasarkan kriteria. Tokopedia akan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengevaluasikan dan membandingkan alternatif. Misalnya, untuk masalah pengiriman, mereka mungkin menggunakan data untuk menentukan solusi mana yang paling efektif dan meningkatkan kecepatan pengiriman sambil tetap menjaga biaya terkendali. Kedua, pengambilan keputusan berbasis data seperti yang diucapkan oleh Chief Productive Offline Tokopedia, Ramens Guru Raja. Keputusan di Tokopedia sangat bergantung pada data. Ide-ide ini tidak didukung oleh data, seringkali ditunjukkan ulang atau ditolak. Terakhir, pilihan akhir terhadap analisis data dan kriteria yang ada di manajemen. Manajemen Tokopedia akan memilih satu alternatif. Contohnya, mereka mungkin memutuskan untuk meluncurkan program ongkos kirim gratis untuk menarik lebih banyak pembeli. Next, ke bab 4. Next, dilanjut bab 4, kesimpulan atau saran. Bentar, Wit. Lo tadi keluar. Gimana depannya langsung? Gimana ngomongnya depannya? Belum gimana? Oh ya udah, lanjut ya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan teori pengambilan keputusan menurut Herbert Asimov, dapat disimpulkan bahwa Tokopedia merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang berhasil memanfaatkan kekuatan internalnya seperti memudahkan akses, variasi metode pembayaran, promosi menarik, dan reputasi merek yang kuat. Namun, Tokopedia juga menghadapi beberapa kelemahan, seperti gangguan teknis, risiko keamanan data, serta ketergantungan tinggi pada koneksi internet. Di sisi eksternal, peluang besar muncul dari meningkatnya tren belanja online, perilaku konsumtif masyarakat, dan dukungan teknologi digital di Indonesia. Meski demikian, ancaman dari kompetitor seperti Shopee dan Lazada, serta isu keamanan transaksi dan kepercayaan konsumen masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, strategi Tokopedia dapat menganalisis dan menanggapi masalah berdasarkan model keputusan Simon. Selanjutnya, saran peningkatan keamanan data dan sistem. Tokopedia perlu memperkuat sistem keamanan agar terhindar dari ancaman hacker serta menjaga kepercayaan konsumen dan penjual. Optimalisasi layanan logistik dengan mengembangkan sistem pengiriman internal atau memperluas kerjasama dengan mitra logistik. Tokopedia dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengiriman. Inovasi berkelanjutan, Tokopedia perlu terus berinovasi dalam fitur aplikasi, sistem pembayaran, dan program loyalitas agar tetap unggul dari kompetitor.
bermasalah. Peningkatan kualitas layanan pelanggan, memberikan respon cepat terhadap keluhan dan penyediaan edukasi bagi pengguna yang kurang paham teknologi agar pengalaman belanja lebih aman dan nyaman. Pemanfaatan data dan kecerdasan buatan. Tokopedia sebaiknya terus mengoptimalkan analisis data untuk memahami perilaku konsumen sehingga keputusan strategi dapat lebih tepat sasaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat salah atau kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.